Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila Hasnal Maulani, C93219106. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu materi ke-11 tentang hak-hak kombatan dan non-kombatan menurut hukum humaniter internasional. Nah, yang pertama itu ada perlindungan terhadap orang-orang atau kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional. Sebagaimana diketahui, kombatan atau anggota angkatan bersenjata merupakan orang yang berhak ikut serta dalam suatu konflik bersenjata, sehingga mereka sebagai pihak yang sah untuk menjadi korban. Namun demikian, berdasarkan hukum humaniter bahwa mereka harus tetap dilindungi secara manusiawi, sehingga mereka yang luka, sakit, dan ditahan oleh musuh tidak dijadikan objek kekerasan atau tidak disiksa atau dibunuh. Selanjutnya, pengaturan tentang perlindungan terhadap orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata guna terpelihara hak-hak asasinya adalah cukup baik, sehingga anggota angkatan bersenjata musuh yang luka, sakit, dan ditawan yang tidak mampu lagi bertempur atau meletakkan senjatanya atau disebut hors de combat terjamin keselamatannya. Atas dasar tersebut, maka anggota angkatan bersenjata musuh yang sudah tidak berdaya lagi jatuh ke tangan musuh harus dijadikan sebagai tawanan perang sebagaimana dijamin perlindungannya oleh Konvensi 3 dari Konvensi Jenewa tahun 1949. Selanjutnya, sehubungan dengan ketentuan pasal bersamaan seperti pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, maka the hors combat atau kombatan yang telah meletakkan senjatanya dalam keadaan apapun harus diperlakukan dengan peri kemanusiaan tanpa diskriminasi. Untuk maksud ini, maka tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang. Yang pertama adalah kekerasan terhadap jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengundungan, perlakuan kejam, dan penganiayaan. Yang kedua, penyanderaan. Yang ketiga, perkosaan atas kehormatan pribadi, perlakuan yang merendahkan martabat. Yang terakhir ada yang keempat, eksekusi tanpa proses peradilan. Selanjutnya yaitu perlakuan terhadap orang-orang dalam konflik bersenjata adalah semata-mata didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan, karena penggunaan kekerasan mempunyai akibat yang nyata dalam hubungan internasional dalam membahayakan bagi negara dan penduduk. Sesuai dengan prinsip perlindungan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pertempuran harus melindungi setiap korban perang untuk diperlakukan secara proporsional antara kepentingan militer dengan kepentingan kemanusiaan dan kesatriaan, yang bebas dari tindakan kekerasan sebagaimana ditentukan dalam Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Salah menurut hukum humaniter internasional. Berkenaan dengan tindakan peperangan tidak hanya berakibat terhadap anggota angkatan bersenjata, tetapi juga berakibat terhadap orang-orang sipil atau penduduk sipil. Apalagi penduduk sipil sebagai pihak yang lemah dan menderita sangat mudah dijadikan sasaran kekerasan dengan berbagai tuduhan yang dibuat-buat. Hukum humaniter juga telah mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pasal 27 Konvensi 4 1949 yang pengaturannya lebih sempurna daripada Konvensi Den Haag. Namun dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak diterapkan secara tegas, secara sungguh-sungguh. Penduduk sipil membutuhkan perlindungan yang lebih positif dan netralisasi dari perbuatan permusuhan belaka yang hanya menghindarkan mereka dari serangan yang langsung dari pihak yang bertikai. Oleh karena itu, orang sipil dibedakan secara tegas dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik, yaitu kombatan dari pihak yang bertikai. Di samping itu, orang sipil atau penduduk sipil harus bersikap netral
atau tidak boleh ikut serta dalam konflik bersenjata. Ketentuan pasal 4 Konvensi 4 dari Konvensi Jenewa 1949 menentukan orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka yang dalam suatu peristiwa pendudukan pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada dalam tangan suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka. Orang sipil dapat jatuh di bawah kekuasaan negara pendudukan dan untuk itu diperlukan perlindungan pemerintah atau negara wajib melakukan penegakan hukum secara maksimal guna melindungi orang-orang menjadi korban dari pelanggaran hukum humaniter. Dalam rangka melindungi hak asasi orang-orang dalam berbagai situasi, instrumen yuridis menjadi suatu hal yang diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan perlindungan hak setiap orang. Ketentuan pasal 3 Common Article sebagai ketentuan minimal telah meletakkan kewajiban untuk melindungi kombatan yang tidak lagi bertempur. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terhadap orang yang terlibat dalam konflik itu sendiri dilindungi hukum humaniter. Apalagi terhadap orang sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut harus dilindungi secara optimal. Akan tetapi dalam kenyataannya yang paling banyak menjadi korban adalah orang-orang sipil. Pemberlakuan hukum humaniter mewajibkan kombatan membedakan secara tegas sasaran tembakannya yang hanya boleh terhadap kombatan musuh yang bertempur dan bila mana mereka tidak lagi ikut karena luka dan sakit, maka mereka harus dilindungi sebagaimana diamanatkan oleh prinsip pembedaan. Demikian juga terhadap orang sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan. Bila mana tindakan para pihak dalam konflik atau para kombatan tersebut didasarkan pada prinsip kesatria serta prinsip kemanusiaan yang mengharuskan bertindak secara kesatria, jujur dan benar, ditunjang dengan sikap atau tindakan yang manusiawi, maka korban terhadap orang-orang yang dilindungi dan yang tidak bersalah dapat dihindari. Mungkin cukup itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.